Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Sira Putri Duca dengan NIM 2208020000195, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Jakarta. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai etika terhadap diri sendiri. Apa itu etika terhadap diri sendiri? Etika terhadap diri sendiri adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai yang membimbing individu dalam memperlakukan dirinya sendiri secara benar, bermartabat, dan tanggung jawab. Dalam konteks profesi kependidikan, hal ini berarti guru atau calon guru mampu menjaga integritas, kejujuran, tanggung jawab, serta membina kehidupan pribadi dan profesional yang seimbang. Lalu, apa sih tujuan mempelajari etika terhadap diri sendiri? Yang pertama, ialah mengembangkan karakter pribadi yang kuat dan etis. Yang kedua, meningkatkan kesadaran diri terhadap tanggung jawab pribadi dan profesional. Yang ketiga, menumbuhkan sifat reflektif dan introspektif dalam pengambilan keputusan. Dan yang keempat adalah menjaga integritas dan kredibilitas sebagai pendidik. Lalu, prinsip apa terhadap etika diri sendiri? Yang pertama itu kejujuran, yaitu mengakui kebenaran dan menghindari kebohongan terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, tanggung jawab, bertindak sesuai dengan kewajiban pribadi dan profesional. Yang ketiga itu disiplin. Disiplin yaitu mengendalikan diri dalam pikiran, emosi, dan tindakan. Yang keempat, harga diri, menghargai dan merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Yang kelima, otentisitas, menjadi diri sendiri yang jujur, bukan berpura-pura demi pencitraan. Yang keenam, pengembangan diri, terus belajar dan berkembang, baik secara akademik maupun pribadi. Dan yang ketujuh, refleksi diri, melakukan evaluasi terhadap tindakan dan nilai-nilai pribadi. Lanjut, bentuk etika terhadap diri sendiri bagi pendidik. Yang pertama itu etika akademik dan profesional, seperti tidak melakukan plagiat, bertanggung jawab terhadap tugas akademik, serta jujur dalam menyampaikan materi dan menilai siswa. Yang kedua, etika pribadi, yaitu menjaga kesehatan jasmani dan rohani, menjaga konsistensi antara kata dan perbuatan, dan mengelola waktu dengan baik atau time management. Yang ketiga, etika sosial, bersikap terbuka terhadap kritik, menghargai orang lain tanpa merendahkan diri sendiri, dan menjaga relasi yang sehat dengan rekan kerja dan peserta didik. Lalu, pentingnya etika terhadap diri sendiri bagi calon pendidik. Yang pertama, menjadi teladan bagi siswa. Yang kedua, membangun kepribadian guru yang utuh. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi guru. Dan yang keempat, mencegah penyimpangan etika dalam tugas pendidikan. Lanjut, implementasi etika terhadap diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Dalam lingkungan akademik, seperti tidak menyontek saat ujian, bertanggung jawab menyelesaikan kuliah, dan aktif dalam diskusi dalam berpikir kritis. Dan dalam lingkungan pribadi, menjaga kesehatan jasmani, membaca buku dan memperkaya wawasan, serta merenungkan pengalaman untuk pertumbuhan diri. Dalam dunia profesional, menempati janji, bersikap netral, dan terbuka terhadap pelatihan dan pengembangan karir. Lalu, tantangan apa dalam penerapan etika terhadap diri sendiri? Yang pertama ialah tekanan sosial dan budaya yang bertentangan. Yang kedua, konflik antara kepentingan pribadi dan profesional. Yang ketiga, kurangnya kesadaran diri dan kontrol emosi. Yang keempat, godaan untuk memilih jalan pintas, seperti korupsi, waktu, atau plagiarisme. Nah, strategi apa dalam mengembangkan etika terhadap diri sendiri? Yang pertama itu refleksi harian, seperti menilai tindakan dan sikap setiap hari, apakah ada perubahan atau tidak. Yang kedua itu membuat jurnal pribadi, yaitu mencatat perkembangan diri dan tujuan apa yang akan dicapai. Yang ketiga itu ada pelatihan mentoring, berdiskusi dengan dosen atau pembimbing. Yang keempat itu pelatihan soft skill, berkomunikasi, manajemen stres, dan public speaking. Dan yang kelima itu membaca buku etika dan pengembangan diri. Lalu, hubungan etika terhadap diri sendiri dengan etika profesi. Etika terhadap diri sendiri adalah landasan dari etika profesional, karena seseorang tidak bisa menjadi profesional yang etis jika ia tidak terlebih dahulu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nah, berikut etika terhadap diri sendiri, yaitu menjaga integritas pribadi, mengembangkan diri secara terus-menerus, disiplin pribadi, dan kesadaran diri. Nah, dampak yang terjadi pada etika profesi ialah menjaga kepercayaan publik,
memberikan pendidikan berkualitas, konsistensi dalam tugas dan tanggung jawab guru, serta kemampuan mengelola kelas dan konflik. Lalu, konsep moral autonomi dalam etika terhadap diri sendiri. Moral autonomi adalah kemampuan individu untuk menentukan sikap, nilai, dan tindakan berdasarkan pemikiran rasional dan prinsip etika, bukan hanya mengikuti perintah luar atau tekanan sosial. Pendidik yang memiliki moral autonomi yaitu mampu mengambil keputusan secara etis, secara independen, tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang tidak etis, dan menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah. Lanjut, keterkaitan dengan nilai-nilai Pancasila, etika terhadap diri sendiri juga sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua, yaitu menghargai diri sendiri sebagai manusia yang bermartabat. Lalu, sila kelima, menjalankan tanggung jawab pribadi secara adil, terutama profesi. Lalu, etika digital terhadap diri sendiri. Dalam era digital, calon pendidik juga perlu memiliki kesadaran etika terhadap diri dalam penggunaan media sosial, yaitu menjaga citra diri dan profesi. 2. Kehati-hatian terhadap hoaks dan ujaran kebencian. Lalu yang ketiga, menghormati hak cipta dan tidak menyebarkan konten ilegal. Lalu, indikator apa saja bagi seorang yang sudah menerapkan etika terhadap diri sendiri? Yaitu mampu mengatur waktu dengan disiplin, mampu menolak godaan untuk membuat curang atau instan, selalu berusaha berkembang walaupun tanpa paksaan, jujur dalam menyampaikan pendapat dan menerima kritik, serta menjaga sikap yang konsisten antara nilai pribadi dan tindakan nyata. Nah, lalu penilaian dan evaluasi. Nah, yang pertama itu tugas esai, studi kasus, refleksi harian, serta presentasi. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.